Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfuda Yurahim, salah satu mahasiswa Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori pendidikan multikultural. Teori pendidikan multikultural. Secara sederhana dan umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Hakikat kebudayaan. Menurut Kunjara Ningrat, kata kebudayaan atau budaya berasal dari kata culture dan dari kata Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Budaya merupakan aktivitas manusia sekaligus menjadi ciri manusia itu sendiri. Peradaban, kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Peradaban, kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Adapun pengertian pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada, dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Horace Allen. Horace Allen memberikan pendapat mengenai multikultural, yaitu jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lainnya, budaya tersebut disebut oleh Horace Allen sebagai pluralisme budaya atau culture pluralisme. Dalam teorinya, juga Allen menjelaskan sekaligus mengakui bahwa budaya yang dominan dalam masyarakat harus juga diakui oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, menurut James Abeng. James Abeng dikenal sebagai perintis pendidikan multicultural. Beng yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan atau knowledge construction, dan interpretasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Bill Martin. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budi budaya itu sampai diketemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Untuk mencapai tujuan itu, sangatlah dibutuhkan adanya komunikasi antar berbagai segi pandang yang berbeda. Sedangkan menurut Martin J. Beck Matustik, beliau berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multicultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik mengatakan, semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat adalah benar-benar nyata adanya. Yang terakhir, menurut Judith M. Green menunjukkan bahwa multicultural bukan hanya unik di Amerika Serikat. Negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda.
Beberapa kelompok tidak bisa melihat bahwa kita sekarang adalah apa yang selalu ada, yaitu Amerika yang sejak kelahirannya selalu memiliki masyarakat multicultural di mana berbagai budaya telah bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerja sama. Terus, adapun akar sejarah multicultural di Indonesia, yaitu sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang kemudian diikuti dengan era reformasi. Kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Krisis sosial budaya yang meluas dapat disaksikan dalam berbagai bentuk dan banyak kalangan masyarakat kita yang semakin merebak seiring dengan meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat khususnya Amerika akibat dari globalisasi. Banyaknya ekspresi sosial budaya yang asing semakin menyebar dalam masyarakat, sehingga memunculkan gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan bangsa. Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan culture hybrid, budaya gado-gado tanpa identitas di Indonesia dewasa ini. Adapun fungsi pendidikan multicultural. Menurut Korsky, pendidikan multicultural berfungsi yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara yang ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Tujuan pendidikan multicultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multicultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Yang kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Dan yang kesepuluh, hidup berdampingan secara damai. Demikian materi tentang teori pendidikan multicultural yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.